buruh angkut kayu di Ledok Ombo tewas terseret arus sungai. Terbawa arus sungai Suren yang melintas di Dusun Darungan, Desa Lembengan, Kecamatan Ledok Ombo, Slamet alias Pak Hendra, 40 tahun, warga Dusun Kopang, Desa Selateng, Kecamatan Ledok Ombo, Sabtu dini hari sekitar pukul 01.15 berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pria yang berprofesi sebagai pengangkut kayu ini sebelumnya dikabarkan terjatuh saat melewati sebuah jembatan pada Kamis sore lalu. Dan saat ini saya telah terhubung bersama Kapolsek Ledok Ombo, AKP Kusmianto. Halo, selamat sore Pak Kusmianto. Selamat sore Mbak Agung, selamat sore. Iya, Pak Kusmianto, saat ini Gagipor tengah mengangkat informasi di mana Sabtu dini hari tadi korban pengangkut kayu yang dikabarkan hilang terseret arus sungai telah ditemukan, Pak. Pak Kusmianto, bagaimana kronologi korban ini bisa terjatuh di aliran sungai Suren ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ageng. Jadi kami sampaikan, kami informasikan. Jadi semula pada hari Kamis, tanggal berapa itu, 19 ya, sekitar jam 15.00 sore, si korban Pak Slamet alias Pak Hendra ini bersama teman-temannya ini bekerja sebagai buruh angkut kayu sengon kalau nggak salah itu ya, yang bentuknya lok atau gelondongan. Itu diangkut berdua sama temennya, kayu satu itu diangkut berdua karena berat. Nah, korban itu di depan. Kemudian melintas dari Desa Suren ke Desa Lembengan, harus melewati melintas sungai yang ada jembatan dari bambu. Nah, sifatnya hanya darurat, jembatan itu memang kurang layak karena untuk hanya untuk pejalan kaki. Nah, saat melintas di tengah, si korban ini pegangan kayu, pegangannya itu sempat patah, pegangan jembatan itu kan ada pegangannya dari bambu juga, sempat patah, akhirnya terjatuh. Korban yang di depan itu jatuh, langsung kecebur di sungai itu. Nah, kemudian temannya itu ngerti kalau temannya itu jatuh, si korban itu jatuh, memang kelihatan langsung. Awalnya ya seperti kayak berenang itu, tangannya itu melambai-lambaikan gitu. Akhirnya terus hilang, nggak kelihatan. Begitu nggak kelihatan, nah temannya itu berusaha menolong. Akhirnya kayu yang dipegang itu dilepas, jatuh juga ke sungai itu. Nah kebetulan sungai itu sebenarnya itu dangkal, sungainya lebar tapi berbatuan, tapi persis di bawahnya jembatan bambu itu, seperti kubangan ya, kalau bahasa Madura itu lembung. Kalau bahasa Indonesianya apa itu, pusaran atau apa itu. Ternyata itu dalam. Ya, dalam, akhirnya mereka minta tolong ke teman-teman yang lain. Namun tidak berani mau masuk karena banyak informasi bahwa itu kedalamannya cukup lumayan, di atas 10 meter. Itu sementara Mbak Ageng. Baik. Korban sendiri terseret arus pada Kamis sore, Pak Kusmianto, dan berhasil ditemukan pada Sabtu dini hari. Jadi kurang lebih 3 hari korban berhasil ditemukan. Pak Kusmianto, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mencari korban selama 3 hari ini, Pak? Baik, jadi korban itu tidak sempat terseret arus ya, karena begitu masuk langsung masuk ke dalam sepertinya. Iya. Karena kalau dia terseret arus pasti langsung ketemu saat itu dan tidak akan meninggal kalau terseret arus, karena arus sungai itu mengalir tapi kelihatan dasarnya itu kelihatan dari batu-batu itu. Jadi sungai itu dibuat jalan nyebrang itu tidak masalah karena sangat dangkal sekali gitu loh. Hanya kebetulan yang di bawah jembatan itu seperti sumur atau kubangan atau pusaran gitu loh. Jadi ternyata ngerong ke dalam gitu. Nah, kemudian waktu pencarian malam itu juga dari masyarakat, Muspika, termasuk TNI, Polri juga dibantu dengan masyarakat yang lain, termasuk tim Basarnas. Malam baru datang, Kamis malam itu diupayakan pencarian, namun ya tidak bisa berbuat apa-apa karena malam
Dan itu bukan sungai mengalir, bukan mengalir dalam gitu, bukan. Jadi dari Basarnas tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya diputuskan pencarian malam dihentikan, Basarnas kembali ke Jember, namun masyarakat masih standby di situ. Akhirnya sampai Jumat pagi juga masih belum muncul. Belum muncul, akhirnya dilakukan pencarian lagi Jumat pagi sampai siang, ya, sampai sore, bahkan dari Basarnas bahkan menurunkan tim penyelam, ya, 1 orang itu menyelam ke dalam sampai sampai dasar air itu, ternyata juga tidak ada tanda-tanda korban itu nampak. Di dalam itu ternyata ada seperti seperti gua atau apa itu lah. Pokoknya ada kayak batu atau padas gitu, bawahnya itu ada lubang-lubangnya. Dimungkinkan korban itu ada di dalam itu. Akhirnya dari tim penyelam juga naik, ya, sampai sore. Sudah tidak diteruskan lagi dari tim Basarnas kembali ke Jember. Direncanakan Sabtu pagi itu mau dilakukan pencarian. Namun dari kesepakatan dari kita, TNI, Polri, dan juga Muspika, masyarakat setempat, tokoh masyarakat, kepala desa itu untuk mengurangi air yang mengalir ke tempat pusaran itu. Jadi dari atas dibuatkan sudetan. Apa itu sudetan? Sudetan itu air yang dari atas itu diberikan jalan lain supaya air tidak langsung mengalir ke tempat yang korban jatuh itu. Ya. Mulai jam 18 sore, ya, tadi malam, Jumat malam itu mulai jam 18 sampai jam 23 malam itu pakai bego, itu berhasil membuat saluran air yang baru itu atau sudetan itu. Ya, jadi bisa berkurang air yang menggerojok ke tempat korban jatuh itu. Akhirnya sekitar tadi malam, ya, hari Sabtu, tanggal sekarang 21, jam 01.15, ada beberapa warga yang menginformasikan bahwa korban itu muncul atau ditemukan atau ngambang ke atas, ya. Tapi di tempat di situ juga tidak sampai geser ke atau tidak ikut arus. Ini menginformasikan ke kita, ke Polsek, dan kita sama-sama datang ke sana bersama petugas medis dari Puskesmas dan langsung dievakuasi pakai kantong jenazah, dan malam itu juga langsung dibawa ke rumahnya di Desa Slateng, Ledok Ombo, begitu. Baik, Pak Kusmiyanto. Korban berarti jatuh dan berhasil ditemukan di titik yang sama seperti itu. Bagaimana kondisi korban pada saat berhasil dievakuasi oleh warga tadi pagi, Pak? Baik, waktu diketemukan, ya saya kira hanya aja, dari hasil fotonya itu hanya luka sedikit, ya, lecet di atas pelipis sama pelipis kanan, pelipis kiri gitu. Jadi nggak sampai rusak atau bagaimana, enggak. Utuh, Mbak, utuh. Baik, jadi utuh, ya. Pagi tadi juga langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan, seperti itu, Pak Kusmiyanto? Betul, jadi sekitar jam 1 ditemukan, langsung diangkut pakai kendaraan ambulan jenazah Puskesmas Ledok Ombo, bawa ke rumahnya, dan tadi pagi sekitar jam 7 pagi dimakamkan di sekitar rumah korban. Ya. Baik. Gitu, Mbak Ugeng. Baik, terima kasih atas informasinya Kapolsek Ledok Ombo, AKP Kusmiyanto, telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Kusmiyanto, selamat sore. Selamat sore Mbak Ugeng, terima kasih.